Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurmalita Agustin, Syahla Adela, Alvanda Faris, Firda Aura, dan Anissa Arif Fitria. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Gresik. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang, air minum merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas air hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, khususnya Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki lokasi yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura yang memungkinkan pengembangan hubungan dengan transportasi laut. Maka daerah ini berkembang dengan pesat sebagai kawasan industri. Dari itu, pelayanan air minum di Kabupaten Gresik perlu peningkatan agar kebutuhan akan air minum dapat berubah untuk berbagai sektor seperti industri, pelabuhan, ekonomi dapat terpenuhi dan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Gresik. Selain itu juga, pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik PDAM di Tirta Kabupaten Gresik ini memiliki banyak tujuan untuk masyarakat sekitar. Namun, kegiatan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini diperkirakan timbul pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Agar dampak negatif dapat ditekan sekecil-kecilnya dan dampak positif dapat ditingkatkan sebesar-besarnya, maka diperlukan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Lalu, adapun tujuan rencana kegiatan tersebut, yang pertama, meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Gresik. Yang kedua, adanya pemenuhan kebutuhan air bersih baik untuk masyarakat ataupun sektor lainnya, yang diharapkan dapat menunjang serta meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Gresik. Yang terakhir, kegiatan tersebut tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari adanya investor yang masuk ke Kabupaten Gresik karena meningkatnya pelayanan air bersih dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. Untuk pelaksana studi, yaitu dilakukan oleh perusahaan daerah air minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya Syahla akan melanjutkan presentasi tentang pelingkupan. Kemudian pelingkupan itu salah satunya termasuk deskripsi rencana usaha. Jadi usaha ini adalah tentang usaha pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik yang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dengan luas area yang digunakan seluas kurang lebih 53.000 meter persegi dan dilengkapi dengan jaringan perpipaan air bersih sepanjang kurang lebih 42,6 km. Pada kondisi saat ini, lokasi tersebut masih berupa lahan kosong. Secara administratif, lokasi rencana kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih berada di Desa Mojopuro Gede, Kecamatan Bunga, sedangkan untuk bangunan reservoir berada di Kecamatan Manyar. Batas-batas fisik lokasi rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama di sebelah utara yaitu Desa Padang Bandung, kemudian di sebelah selatan yaitu Desa Sidorejo, kemudian sebelah barat yaitu Sungai Bengawan Solo, dan sebelah timur yaitu Desa Gawerejo. Kemudian ada komponen yang menimbulkan dampak. Jadi di dalam proyek pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik meliputi 3 tahapan kegiatan, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Nah, yang pertama itu tahap prakonstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam tahap prakonstruksi proyek pengembangan ini diperkirakan meliputi perizinan. Nah, perizinan ini ada izin lokasi atau pemanfaatan ruang, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan, kemudian ada sosialisasi proyek. Kemudian untuk tahap konstruksi ada mobilisasi tenaga kerja sementara, mobilisasi peralatan dan material, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa, demobilisasi peralatan, dan demobilisasi tenaga kerja sementara.
Kemudian poin terakhir itu adalah tahap operasi. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam tahap operasi diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama adalah mobilisasi tenaga kerja, dan yang kedua yaitu pengoperasian sistem penyediaan air minum meliputi pengolahan air baku pada instalasi pengolahan air, distribusi air bersih, sarana dan prasarana penunjang, dan sistem penyediaan air bersih. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi umum rona lingkup hidup awal. Jadi, komponen lingkungan yang dikaji dalam studi AMDAL pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik yang berada di lokasi kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen fisik kimia. Komponen fisik kimia itu terdiri atas iklim, kualitas udara, dan kebisingan. Untuk tipe iklim, Kabupaten Gresik memiliki tipe iklim sedang dengan nisbah rata-rata jumlah bulan kering dan rata-rata jumlah bulan basah adalah 60-100%. Kemudian untuk curah hujan, yaitu bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan kurang lebih 100 mm. Nah, selanjutnya ada kualitas udara. Kualitas udara pada suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis, topografi, klimatologi, meteorologi, dan sumber pencemar yang ada di daerah tersebut atau di sekitarnya. Kemudian kebisingan. Jadi bising adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat atau waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan dapat berimplikasi terhadap kesehatan manusia. Nah, pada tabel berikut ini disajikan hasil analisa kualitas udara dan kebisingan di lokasi proyek dan sekitarnya. Kemudian komponen fisik, kimia, dan geologi. Fisiologi dan geologi yaitu pertama jenis tanah. Nah, secara umum jenis tanah yang ada di Kabupaten Gresik ini meliputi aluvial kelabu, aluvial hidromorf, coklat kuningan, dan kelabu tua. Yang kedua yaitu ketinggian tanah. Kabupaten Gresik memiliki ketinggian rata-rata minimum adalah 2 meter dan ketinggian rata-rata maksimum adalah 20 meter di atas permukaan air laut. Dan yang terakhir yaitu tata guna lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Gresik didominasi untuk kawasan pertanian, perikanan tambak, perumahan atau pemukiman, industri atau sistem penyediaan air minum, perdagangan, dan jasa sesuai RT RW Kabupaten Gresik. Kemudian komponen fisik kimia yang ketiga yaitu hidrologi yang meliputi badan air dan air sumur. Kualitas air yang dianalisis adalah kualitas air Sungai Bengawan Solo. Dari hasil analisis kualitas air Sungai Bengawan Solo tersebut diketahui bahwa tidak terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Tabel di samping menunjukkan kualitas air yang ada di Sungai Bengawan Solo. Nah, selanjutnya ada air sumur. Dari hasil analisis tersebut tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas air tanah dalam keadaan baik. Kemudian ada tabel di samping menunjukkan kualitas air sumur penduduk. Komponen lingkungan selain komponen fisik kimia adalah komponen biologi. Komponen biologi sendiri terdiri atas flora dan fauna. Kedua tabel di samping menunjukkan jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat di lokasi proyek. Selanjutnya, komponen ketiga yaitu komponen sosial, ekonomi, dan budaya yang terdiri atas demografi dan sosial. Menurut data demografi, kepadatan penduduk di Kecamatan Bunga adalah 854 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Gresik adalah 14.975 jiwa per kilometer persegi, dan Kecamatan Manyar adalah 1.195 jiwa per kilometer persegi. Struktur penduduk menurut kelompok agama yaitu agama yang dianut sebagian besar penduduk di Kecamatan Bunga, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar adalah agama Islam. Struktur penduduk menurut jenis pekerjaannya yaitu jumlah terbanyak jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Bunga adalah sektor pertanian, kemudian di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Manyar adalah sektor industri. Nah, yang kedua yaitu sosial. Penduduk di wilayah studi ditinjau dari latar belakang asal daerah bersifat heterogen.
Bentuk sosialisasi penduduk sudah bercampur dan cenderung meniru pola kehidupan perkotaan, sedangkan terkait jumlah dan jenis tempat peribadatan didominasi oleh masjid dan surau atau langgar. Nah, komponen keempat adalah komponen kesehatan masyarakat dan komponen terakhir yaitu komponen transportasi. Nah, tabel berikut menunjukkan daftar penyakit terbanyak, jumlah tenaga kesehatan, jumlah kendaraan, serta panjang jalan menurut jenis permukaan di Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar. Nah, selanjutnya ada hasil pelibatan masyarakat. Jadi hasil pelibatan masyarakat meliputi pertama, tenaga kerja diprioritaskan dari desa atau kelurahan setempat sesuai kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, mengelola dampak lingkungan yang terjadi. Yang ketiga, tersedianya air bersih untuk masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kontribusi dan kompensasi untuk desa dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Erwan Faris Nugroho akan menjelaskan mengenai dampak penting hipotetik. Dampak penting hipotetik dihasilkan dari evaluasi terhadap dampak potensial. Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak besar dan penting hipotetik yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi Anda. Berikut disajikan dampak-dampak penting hipotetik pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Yang pertama, ada tahap prakonstruksi, yaitu ada perizinan dan sosialisasi proyek, di mana pada kedua kegiatan ini tidak ada dampak potensial yang termasuk dalam dampak penting hipotetik. Lalu yang kedua ada tahap konstruksi, di mana ada pemagaran proyek dan pengoperasian basecamp, lalu ada mobilisasi tenaga kerja sementara dengan dampak terciptanya kesempatan kerja, lalu ada mobilisasi peralatan dan material dengan dampak debu dan penurunan kualitas udara, pengurangan umur jalan, penurunan kinerja jalan, dan keresahan masyarakat. Dan ada juga penyiapan lahan, di mana dampaknya yaitu adanya debu dan penurunan kualitas udara, lalu ada juga pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa, di mana terjadi peningkatan kebisingan dan keresahan masyarakat. Lalu ada demobilisasi peralatan yang terjadi, yaitu penurunan kinerja jalan, dan yang terakhir adalah demobilisasi tenaga kerja sementara. Dan yang terakhir ada tahap operasi, di mana terjadi mobilisasi tenaga kerja dengan dampak yaitu terciptanya kesempatan kerja. Lalu ada pengoperasian sistem penyediaan air minum dengan dampak potensial, yaitu debu dan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan ketersediaan air bersih, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan aliran runoff, penurunan kinerja jalan, terciptanya kesempatan berusaha, adanya keresahan masyarakat, lalu peningkatan limbah padat domestik, yang terakhir timbulnya limbah B3. Dan ada juga proses pemeliharaan dan perawatan. Lalu saya akan menjelaskan batas wilayah dan batas waktu kajian. Penentuan batas wilayah studi untuk menyusun ANDAL disesuaikan dengan karakteristik, aktivitas kegiatan, dan besaran dampak kegiatan yang diperkirakan timbul, serta jangkauan atau penyebarannya. Batas wilayah studi ditentukan berdasarkan pertimbangan luasnya daerah dampak yang terpengaruh oleh kegiatan proyek dan jenis dampak yang akan timbul. Dan ada pula beberapa batas-batas tersebut, yaitu yang pertama, batas proyek, di mana batas tersebut merupakan ruang tempat suatu rencana kegiatan di mana akan dilakukan kegiatan, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Batas yang kedua yaitu batas ekologis. Batas ini merupakan ruang persebaran dampak dari kegiatan yang direncanakan, baik di pemukiman, jalan, maupun kegiatan lain di sekitarnya. Lalu ada batas sosial. Batas ini adalah ruang di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang apa, atau termasuk dalam sistem dan struktur sosial. Lalu ada batas administratif yang merupakan batas ruang tempat masyarakat sekitar rencana pembangunan area sistem penyediaan air minum dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan batas yang terakhir adalah batas wilayah studi, yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah yang sebelumnya saya jelaskan, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memberikan keterbatasan sumber data
seperti waktu, dana, tenaga, teknik, dan metode pelaksana. Lalu ada juga batas waktu kajian, di mana batas waktu kajian ini merupakan rencana kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik yang ditetapkan berdasarkan jadwal proyek yang lamanya sesuai dengan rencana usaha atau kegiatan pada 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Dan dapat dilihat tabel mengenai batas waktu kajian dari usaha. Lalu, saya juga akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data serta analisis datanya. Setiap jenis dampak memiliki metode pengumpulan dan analisis data yang berbeda, seperti pada jenis dampak debu dan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan penurunan kualitas air permukaan, dilakukan pengukuran langsung di lapangan menggunakan laboratorium lingkungan terakreditasi KM. Lalu ada jenis dampak penurunan kinerja jalan dengan dilakukannya pengamatan dan inventarisasi di lapangan. Lalu pada jenis dampak adanya keresahan masyarakat dan terciptanya kesempatan kerja, dilakukan metode pengumpulan dan analisis data berupa wawancara masyarakat sekitar dengan melakukan penyebaran kuesioner. Lalu pada jenis dampak peningkatan limbah padat domestik, dilakukan pengamatan dan inventarisasi di lapangan. Dan pada peningkatan jenis dampak peningkatan aliran runoff, dilakukan juga pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan. Dan jenis dampak peningkatan ketersediaan air bersih dan terciptanya kesempatan berusaha, dilakukan metode pengumpulan data berupa wawancara masyarakat sekitar menggunakan kuesioner. Dan yang terakhir, jenis dampak yang terakhir yaitu timbulnya limbah B3 dengan metode pengamatan di lapangan dan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan menggunakan logbook. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Firdaura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode studi. Next. Selanjutnya ada metode perakiraan dampak penting. Nah, penentuan dampak penting dapat dilakukan secara holistik terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar. Analisis dampak penting terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap konstruksi dan tahap operasi. Karena kan pada tahap konstruksi tidak timbul dampak. Nah, dari masing-masing kegiatan di tiap tahapan tersebut akan timbul dampak potensial yang kemudian dievaluasi dan dimasukkan ke dalam 2 kategori, yaitu dampak penting hipotetik dan dampak tidak penting hipotetik. Next. Perakiraan dampak. Berikut ini disajikan bagian alir yang menunjukkan hubungan antara dampak-dampak yang dihasilkan dan dari kegiatan penyebabnya. Dari bagian alir tersebut dapat diketahui dampak apa sajakah yang paling banyak ditimbulkan dan kegiatan apa saja yang menghasilkan dampak paling banyak. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dinilai untuk menentukan dampak. Pertama ada jumlah manusia yang terkena dampak, yang kedua ada luas wilayah persebaran dampak, yang ketiga ada intensitas dan lamanya dampak berlangsung, yang keempat ada komponen lain yang terkena dampak, yang kelima ada sifat kumulatif masyarakat, dan yang terakhir ada berbalik tidaknya dampak. Berikut ini dapat dilihat di slide, itu merupakan bagian alir yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut ini adalah hasil analisis, yaitu pada tahap konstruksi pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik, timbul dampak sebanyak 7 dampak penting, 9 dampak penting yang timbul pada tahap konstruksi dihasilkan dari 6 komponen kegiatan. Selanjutnya pada tahap operasi, terdapat 12 jenis dampak penting yang ditimbulkan. Nah, pada tahap operasi ini terdapat 2 kegiatan yang menimbulkan 10 dampak penting. Selanjutnya ada metode evaluasi. Dampak-dampak penting yang ditimbulkan dari seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang ada di dalam masing-masing tahapan dikelompokkan menjadi 14 jenis dampak. Nah, dari 14 jenis dampak penting yang timbul, dampak debu dan penurunan kualitas udara paling sering ditimbulkan baik pada tahap konstruksi ataupun tahap operasi, yaitu oleh 4 jenis komponen kegiatan. Pada tahap konstruksi, dampak penting tersebut ditimbulkan oleh 3 jenis kegiatan, dan pada tahap operasi ditimbulkan oleh 1 jenis kegiatan. Sedangkan pada tahap operasi, dampak tersebut ditimbulkan oleh kegiatan pengoperasian sistem penyediaan air minum. Dengan banyaknya dampak debu dan penurunan kualitas udara yang muncul, maka komponen lingkungan yang paling banyak terkena dampak adalah komponen fisika kimia, yaitu kualitas udara. Next.
Nah, sedangkan untuk jenis kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak adalah kegiatan pengoperasian sistem penyediaan air minum pada tahap operasi. Satu kegiatan ini menimbulkan 11 jenis dampak penting yang berbeda, yaitu debu dan penurunan kualitas udara yang dikategorikan sebagai -P, peningkatan kebisingan yang dikategorikan sebagai -P, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk dampak-dampak ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa Arifitria. Next. Nah, penanganan dampak besar dan penting tersebut merupakan bagian dari usaha menyeluruh pengelolaan lingkungan dari beberapa kegiatan, mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, hingga operasi proyek yang bertujuan meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Agar kegiatannya dapat selalu layak dari segi lingkungan, maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang dianggap besar dan penting sesuai dengan besarnya skala. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu evaluasi dan isu utama oleh Anissa Arifitria. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi dan isu utama. Next. Yang pertama, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Evaluasi dampak kegiatan pengembangan sistem penyediaan air ini dilakukan dengan menggunakan metode bagan alir. Dengan menggunakan bagan alir ini terlihat komponen-komponen yang paling banyak terkena dampak pada tahapan kegiatan tersebut. Evaluasi ini mencakup yang pertama telaahan terhadap dampak penting, yang kedua telaahan sebagai dasar pengelolaan, dan yang ketiga yaitu rekomendasi. Yang pertama, telaahan terhadap dampak penting. Berdasarkan bagan alir tersebut, dampak-dampak penting yang ditimbulkan dari seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang ada di dalam masing-masing tahapan dikelompokkan menjadi 12 jenis dampak. Baik lagi bisa nggak? Sorry. Mati tadi. Yang pertama yaitu telaahan terhadap dampak penting. Dampak-dampak penting yang ditimbulkan dari seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang ada di dalam masing-masing tahapan dikelompokkan menjadi 12 jenis dampak. Tahap konstruksi timbul dampak sebanyak 9 dampak penting. Sedangkan pada tahap operasi terdapat 10 jenis dampak penting yang ditimbulkan. Dari 12 jenis dampak penting yang timbul, dampak debu dan penurunan kualitas udara paling sering ditimbulkan baik pada tahap konstruksi ataupun tahap operasi. Tahap konstruksi yang menimbulkan dampak debu dan penurunan kualitas udara adalah mobilisasi peralatan dan material, penyiapan lahan, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Sedangkan pada tahap operasi, dampak tersebut ditimbulkan oleh kegiatan pengoperasian sistem air minum. Kemudian, untuk jenis kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak adalah kegiatan pengoperasian sistem penyediaan air minum pada tahap operasi. Satu kegiatan ini menimbulkan 9 jenis dampak penting yang berbeda. Next. Yang kedua yaitu telaahan sebagai dasar pengelolaan. Berdasarkan hasil perakiraan dampak dan evaluasi dampak pada kegiatan proyek pengembangan sistem penyediaan air minum, maka didapatkan hasil bahwa kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting masih dapat dikelola dan dipantau untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sekitar proyek. Dan berikut merupakan tabel arahan pengelolaan lingkungan hidup untuk memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Next. Masih sama. Next. Next. Nah, yang ketiga yaitu rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan. Berdasarkan hasil perakiraan dampak besar dan penting pada evaluasi dampak penting, maka rekomendasi mengenai kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, proyek ini telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2030
di mana wilayah lokasi proyek tersebut termasuk di dalam area dengan jenis peruntukan untuk zona pemukiman. Next. Selain yang tadi, masih banyak lagi rekomendasi dan dapat disimpulkan dari pertimbangan tersebut, maka pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik di Gresik dinyatakan layak lingkungan. Next. Yang terakhir yaitu isu utama. Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini diperkirakan timbul pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan operasi. Agar dampak negatif dapat ditekan dan dampak positif dapat ditingkatkan, maka diperlukan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Next. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.